pertama saya sangat berterima kasih, mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan bersama Muhammadiyah ini ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa Islam itu moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menjadi umat yang moderat. Mahasiswa, akademisi, para dosen dan para guru itu sangat signifikan berperan di dalam moderasi beragama ya. Kenapa? Karena radikal terorisme mengatasnamakan agama biasanya, sekali lagi, biasanya dimonopoli oleh agama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Jadi kalau di Indonesia mayoritas Islam, otomatis tersangka terorisme, terpidana, terdakwa terorisme yang ada di Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Tetapi sekali lagi, tidak ada kaitannya antara terorisme dengan agama. Karena terorisme mengatasnamakan agama, terutama mengatasnamakan Islam, adalah fitnah bagi Islam, ujian bagi Islam. Kenapa? Umat Islam yang dirugikan. Sehingga radikal terorisme mengatasnamakan agama di sini adalah gerakan politik mengatasnamakan agama untuk mengambil alih kekuasaan dan mengganti sistem dan ideologi negara. Mereka bertentangan dengan konsensus nasional dalam konstitusi. Apa itu? Bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Terus bagaimana penanggulangan radikal terorisme? Nah, penanggulangan radikal terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh institusi negara atau pemerintah, tetapi harus dilakukan oleh segenap elemen bangsa. Penanggulangannya pun harus dilakukan secara bersama-sama, melibatkan segenap elemen masyarakat, kemudian menguatkan dan melibatkan civil society, terutama ormas-ormas moderat, NU Muhammadiyah yang luar biasa ini, kemudian membangkitkan silent majority. Artinya apa? Mayoritas masyarakat bangsa Indonesia ini adalah moderat, tetapi banyak diem, maka sering disebut silent majority. Sementara kelompok radikal, kelompok teroris ini sebenarnya sedikit, tapi dia berisik dan pola radikalisasi menggunakan media. Maka ini harus bersama-sama kita melakukan kontra radikalisasi, baik itu kontra narasi, kontra ideologi maupun kontra propaganda. Kami komit untuk selalu melibatkan elemen masyarakat, dalam ini civil society moderat, untuk selalu bersama-sama dalam memberantas terorisme atau menanggulangi radikal terorisme. Terima kasih. Ini kan menghadirkan akademisi, dosen, guru, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini sangat bagus dan bisa dicontoh universitas-universitas lain di seluruh Indonesia dengan mengajak mereka selain memberikan pemahaman, sharing pengalaman tentang apa yang telah dilakukan oleh BMPT dan apa yang akan dilakukan, tentunya dengan melibatkan masyarakat. Serius crime, kejahatan serius, tidak cukup negara, tidak cukup TNI Polri berhadapan dengan mereka. Masyarakat kampus, masyarakat semua lapisan dimanapun berada harus terlibat, ikut di dalam melakukan cegah dini, tangkal dini dengan waspada dini. Kegiatan ini saya kira sangat penting ya dan positif, terutama karena kita melibatkan komunitas-komunitas pendidik ya, baik itu dosen dan guru dan juga mahasiswa untuk berbincang, saya kira mendiskusikan isu-isu terkait dengan penguatan moderatisme Islam sebagai saya kira salah satu pendekatan baru dalam upaya mencegah ekstremisme dan radikalisme. Karena kadang-kadang yang sering kali terjadi, yang saya amati kadang-kadang mungkin program-program katakanlah lembaga-lembaga pemerintahan itu mungkin belum sepenuhnya mendapat support dari masyarakat, belum sepenuhnya berkolaborasi ya dengan organisasi-organisasi keagamaan misalnya. Jadi saya kira melalui cara-cara seperti ini yang saya kira perlu diperluas, perlu diintensifkan saya kira. Jadi biar betul-betul nanti agenda kontra ekstremisme, kontra radikalisasi itu betul-betul menjadi agenda masyarakat juga, jadi bukan hanya agenda negara. Jadi saya kira kalau itu sudah dianggap sebagai agenda masyarakat pasti akan lebih sustainable ya, jadi akan berkelanjutan.
Jadi tidak hanya misalnya berhenti pada program-program resmi, seremonial saja, tapi saya kira akan lebih substantif, terutama terjadi di lapisan yang bawah, lapisan akar rumput. Saya kira itu. Jujur ya, saya dengan tema radikalisme juga terorisme ini sebenarnya memang sudah sering ada di sosial media, tetapi baru kali ini saya benar-benar mengikuti seminarnya dan banyak hal yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu, dan saya juga agak kaget sebenarnya karena jangan-jangan selama ini saya mengikuti pengajian-pengajian itu juga sebenarnya cukup banyak yang mengarah potensial kepada nilai-nilai radikalisme dan mengarah kepada terorisme itu juga sebenarnya ada di lingkungan pendidikan akademis maupun di lingkungan sekitar di rumah bahkan yang terdekat pun seperti itu. Dan sejak mengikuti seminar ini saya jadi lebih terbuka wawasannya, juga menerima bahwa perbedaan itu tidak harus bertentangan dan juga tidak harus saling membenci dengan saling berbeda itu. Jadi lebih toleran terhadap perbedaan dan juga lebih waspada terhadap radikalisme yang mungkin tersusupi di berbagai kegiatan-kegiatan yang dekat dengan kita.